Hai warganet, kali ini gua mau ngasih kabar soal anak muda asal Lampung yang bernama Bima Yuda Saputra yang dengan keras dan vokal mengkritik abis tentang kota kelahirannya, yaitu Lampung. TikTokers dengan akun @bima_x_reborn yang mempunyai pengikut jutaan orang ini mengkritik kinerja pemerintah Provinsi Lampung dari mulai infrastruktur yang rusak yang nggak selesai-selesai diperbaiki, birokrasi, pendidikan, hingga pemerintah Provinsi Lampung yang banyak melakukan korupsi. Di dalam konten TikToknya, Bima menyebutkan bahwa infrastruktur di Lampung banyak yang rusak, banyak jalan yang rusak. Selain itu, proyek kota baru juga disebutnya mangkrak sejak lama. Oke, di video kali ini gua mau presentasi tentang alasan kenapa Lampung ini kagak maju-maju. Buat yang baru melihat video ini di FYP kalian, kenalin, nama gue Bima. Gue berasal dari provinsi yang satu ini, Dajjal. Dan gue sekarang lagi menjalani proses studi gue di Australia. Oke, udah, gue udah gede banget ya. Udah, next slide please. Alasan pertama adalah infrastruktur yang terbatas. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Contohnya kota baru, Kak. Itu dari zaman gue SD sampai sekarang gue nggak pernah dengar kabarnya lagi. Dan tidak lama setelah konten TikTok Bima yang berjudul "Alasan Kenapa Kota Lampung Gak Maju-Maju" viral, Bima mengaku bahwa ibunya didatangi polisi saat berada di kantor. Sedangkan ayahnya yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil dipanggil oleh Bupati Lampung Timur, Dawam Raharjo. "Bokap gue diancam loh, masa kayak gini sih? Gue cuma mau kritik doang loh," tutur Bima. Bupati Timur Dawam Raharjo membantah jika dirinya memanggil orang tua Bima. Dawam mengatakan pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak melakukan intervensi atau hal yang mengganggu Bima beserta keluarganya. "Saya tidak pernah bilang ke Pak Juli. Pak Juli itu adalah ayah Bima yang tidak baik, apalagi sampai bilang tidak bisa mendidik anaknya," ucap Dawam Raharjo. Saat ini Bima Yuda kuliah di Australia dengan dibiayai kedua orang tuanya, dan dia mengatakan bahwa dia kuliah di Aussie murni biaya dari orang tuanya, bukan beasiswa LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Diketahui bahwa Sri Ibunda Bima merupakan petani sekaligus pengolah jagung di Desa Raman Utara, Lampung Timur. Sedangkan ayahnya berprofesi sebagai PNS golongan 3. Sang ibu saat itu pernah bercerita bahwa tetangganya banyak bertanya kenapa beliau memiliki banyak uang, tapi rumahnya terlihat begitu-begitu saja. Ibunya pun mengatakan bahwa uangnya habis untuk kuliah Bima di Australia. Bima Saputra dilaporkan oleh warga Lampung yang berprofesi sebagai pengacara yang bernama Ginda Ansori ke Polda Lampung. Bima dilaporkan atas kasus dugaan penghinaan mengandung sara atas kata Dajjal yang diucapkan dalam video viral mengkritik pemerintah Provinsi Lampung. Bima dipolisikan Ginda Ansori ke Polda Lampung menggunakan Undang-Undang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Sementara Kasubdit 5 Cybercrime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung AKBP Heti Patmawati saat dihubungi membenarkan laporan itu. Kata-kata yang dilontarkan Bima Yuda dalam konten TikToknya banyak mengundang kontroversi netizen, seperti penyebutan kata Dajjal pada kota tempat kelahirannya di Lampung. Ibu Megawati disebut sebagai janda, dan Bung Karno yang dikatakan sudah mampus. Kalian, kenalin, nama gue Bima. Gue berasal dari provinsi yang satu ini, Dajjal. Dan sadar diri lo ngaca. Bokap lo yang udah mampus aja namanya masih lo bawa-bawa. Kena lo, apa gak kasihan? Perempuan di Konoha ini paling kasihan lo. Namun terkait pelaporan kasus Bima tersebut di atas, Mahfud MD angkat bicara. Menurutnya, Mahfud mengatakan Bima adalah subjek hukum yang harus bertanggung jawab sendiri. Harus dipisahkan antara Bima dan orang tuanya sebagai entitas subjek hukum, ujar Mahfud.
Mahfud MD juga meminta agar orang tua Bima tidak diintimidasi. Misalnya dipaksa menyebutkan alamat Bima, diminta nomor rekeningnya, ditanya sumber biaya Bima, dan sebagainya, yang dilakukan dengan cara seperti menekan-nekan, kata Mahfud. Persoalan ini banyak menuai respon dari jutaan orang follower Bima Yudha, dan sampai juga ke Presiden RI Bapak Joko Widodo yang akan meninjau langsung infrastruktur yang dikritik dan viral di kota Lampung tersebut. So, jadi bagaimana menurut warganet? Apakah tindakan Bima Yudha ini sebagai anak muda yang berani mengkritik secara tegas ini sudah benar? Apakah harus dulu pemerintah kita ini dikritik dan setelah viral baru bergerak untuk melakukan perbaikan dan sebuah perubahan? Komen di bawah ya. Jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan berita-berita terupdate lainnya. Like dan share sebanyak-banyaknya. Gue Boim dari Detik60.tv melaporkan.